those bones, they don't fit into his skin anymore. Guys, welcome back to my YouTube channel. So sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa kamu subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video seterusnya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang anak lelaki yang memakan daging berwarna hitam dan hidup, dan juga tubuhnya tidak berhenti membesar setiap malam. Kisah ini melibatkan tentang seorang ibu bernama Candy yang berumur 53 tahun, di mana Candy telah menghantar email kepada Peke dan Chester. Dan dalam email tersebut, Candy mengatakan bahwa anak lelakinya ini bertingkah pelik dan sangat menyeramkan, karena anak lelakinya itu tidak ingin lagi bercakap dengannya, dan juga anak lelakinya itu tidak berhenti membesar setiap malam sehingga semua pakaiannya tidak muat lagi. Dan juga Candy juga mengatakan yang anak lelakinya ini akan mencabut rambutnya sendiri dan tidak akan membiarkan ibunya melihat wajahnya. Jadi di dalam email tersebut juga Candy telah menghantarkan satu video sebagai bukti bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Tommy, I brought you your dinner. Do you want it, sweetie? Jadi pada malam itu Peke dan Chester pergi ke rumah Candy untuk memastikan apa yang dilakukan oleh anak lelaki Candy ini setiap malam setelah si Candy tidur. Sampai sahaja mereka di rumah Candy, mereka mendapati kawasan sekeliling rumah Candy ini sangat sunyi dan agak menyeramkan karena sekeliling rumah tersebut gelap dan juga jendela rumah Candy sendiri juga gelap. Dan ini membuatkan Chester ragu-ragu untuk berurusan dengan orang seperti itu, dan dia rasa bahwa mereka hanya membuang masa jika berurusan dengan orang seperti itu. Tetapi disebabkan oleh Peke yang ingin membantu Candy menyelesaikan masalahnya, mereka tetap meneruskan rancangan mereka itu. This is it, bro. Okay, I'll pull over. Something seems really wrong here, dude. The windows are all dark. Dude, I don't know if I want to meet these people. This could just be... Sampai sahaja Peke dan Chester di depan pintu rumah si Candy pun membuka pintu rumahnya itu dengan agak ketakutan sedikit, dan juga mukanya itu memang kelihatan pelik dan agak pucat. Dan si Peke juga sempat menanyakan soalan, adakah anaknya berada di rumah ataupun tidak, tetapi Candy menjawab bahwa anaknya itu sedang berehat. Sir? Hi, Candace, right? Yeah. Hi, you emailed us about your son? We told you we were coming tonight? Okay. We can come in, right? Okay. Okay. Dude, it seems like she didn't know we were coming. Bro, she's probably going through a lot. Candace, is your son home right now? Selepas mereka masuk ke rumah Candy, mereka pun duduk di suatu meja dan Peke mula meminta Candy untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kepada anak lelakinya itu. Ketika itu Candy mula menceritakan apa yang terjadi dengan anak lelakinya itu, dan pada mulanya Candy menyalahkan dirinya dengan mengatakan bahwa ini semua adalah salah saya tidak patut melakukan sesuatu lebih awal. Dan apa yang dikatakan Candy itu membuatkan si Peke dan si Chester ini tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh si Candy ini. Can you give us more details about what's going on with your son? My son, it's my fault. I should have done something sooner. Tetapi Peke terus bertanya lagi soalan kepada Candy, bila dan mengapakah anaknya itu mula bertingkah pelik. Jadi Candy mengatakan bahwa anaknya itu mula bertingkah pelik selepas kematian Michael, yaitu suaminya sendiri. So you told us in the email you sent us that, he's been acting really strange. Can you go into that more? He's still my boy. He just doesn't talk to me anymore. I mean, I can see you're very concerned about him, which is, a good thing, but when did all this start happening with him? After Michael passed.
Michael was your husband? Candy juga mengatakan bahwa anaknya yaitu Tommy melarikan diri di dalam hutan selama 3 hari. Candy sangat risau dan hampir menghubungi pihak polis, tetapi secara tiba-tiba Tommy kembali ke rumah dengan memasuki jendela biliknya itu. Dan Candy juga mengatakan bahwa sejak kepulangan anak lelakinya itu berpakaian tertutup dan menggunakan topeng yang pelik dan tidak ingin lagi bercakap dengan ibunya. Tapi walau bagaimanapun, Candy tetap menganggap Tommy itu adalah anaknya dan dia tidak peduli akan penampilan anaknya itu. Tommy ran into the woods. He was gone for about 3 days. I almost called the police. But eventually one night, he came back into his room through his window. The window? Why didn't he come through the front door? I don't know. He just completely shut down. And now he wears this strange mask. It's just like he's not my Tommy anymore. Mendengarkan cerita Candy ini, Peke berpendapat bahwa Tommy hanyalah berduka cita atas kehilangan ayah kesayangannya itu. Tetapi Candy mengatakan bahwa Tommy bukanlah berduka cita karena ia berkait dengan fisik. Karena tulang badan Tommy ini membesar sehingga tidak lagi muat pada kulitnya ataupun tidak lagi sesuai pada kulitnya ataupun pada badannya itu. Dan Candy juga mengatakan dia sangat-sangat menyayangi Tommy, tetapi disebabkan kejadian itu dia tidak merasakan bahwa Tommy yang sekarang itu adalah anaknya. Well, you mentioned that his father passed away. Are you sure this isn't like some type of grieving? No, this isn't grieving. It's physical too. What do you mean by that? It's as though his bones, they don't fit into his skin anymore. I love my son. He's my whole world, but this isn't my Tommy. Peke dan Chester pun meminta izin kepada Candy untuk berjumpa dengan Tommy sekaligus bercakap dengan Tommy. Mereka pun pergilah menemui si Tommy ini dan pada ketika itu si Tommy ini sedang mencabut rambutnya menggunakan sesuatu benda dan sedang bernyanyi. Jadi si Peke pun bercakap dengan si Tommy ini dan si Peke berharap kalau si Tommy ini berdepan dengan mereka supaya mereka boleh bercakap secara berhadapan ataupun face to face. Jadi si Tommy pun memutarkan kepalanya 360 derajat dan memandang Peke dan Chester ini dengan seram dan menakutkan. Itu membuatkan si Peke dan si Chester ini terkejut melihat keadaan si Tommy ini. Okay, let's go talk to Tommy. Are you ready? Yeah. Tommy? I'm gonna open the door. Hi, Tommy? My name is Parker. I'm friends with your mom. She invited me here to talk to you to make sure you're okay. Are you feeling alright? Your mom's been worried about the way you've been acting. Tommy? Do you think you could turn around so we could talk face to face? Yeah. Dude, we should go. We gotta go now. Okay, Tommy, if you want to talk more... Oleh karena Tommy berkelakuan seperti itu, Chester pun dia merasa curiga dengan perbuatan Tommy ini karena dia pelik dan agak menyeramkan. Tetapi Peke mengatakan bahwa mungkin Tommy hanyalah berduka cita atas kehilangan ayahnya itu. Tanpa membuang masa lagi, Peke dan Chester pun memasangkan kamera di seluruh rumah itu untuk mengawasi keadaan sekeliling ketika mereka tidur. Dan pada ketika mereka ingin memasangkan kamera di dalam bilik Tommy ini, Tommy tidak berada di dalam bilik karena pada masa itu Tommy pergi ke kamar mandi. Dan mereka hanya masuk di dalam bilik si Tommy ini tanpa kebenaran Tommy. Dan pada ketika mereka berada di dalam bilik si Tommy ini, si Chester melihat satu pinggan yang berisi daging hitam yang diletakkan di sudut bilik si Tommy ini. Dan dia pun mendatangi piring itu dan dia melihat daging hitam itu dan dia coba untuk menyentuhnya. Tetapi dia tiba-tiba terkejut karena daging itu bergerak.
bergerak dan seperti daging itu bukanlah daging biasa. Dia coba untuk memberitahu perkara itu kepada si Peke, tetapi si Peke hanya menghiraukannya dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Chester itu. That's good. Come on. Okay, put the camera up here. Okay, come on. Okay, so Tommy just went to the bathroom. Let's go put a camera in his room. Oh, dude. It smells so bad in here. Okay, I gotta hide this thing. Yo, what's this? Dude, there's like some sort of like meat or something here. Dude, don't mess with that. Dude, what's the problem? Dude, it just moved! Huh? The meat just moved, bro! What are you talking about? Let's just go. I set the camera. Selepas itu Peke dan Chester pun pergilah ke bilik Candy ini untuk memasangkan kamera, dan di dalam bilik Candy itu mereka sempat mengatakan kepada Candy bahwa mereka telah meletakkan kamera di dalam bilik si Tommy ini, tetapi si Candy mengatakan bahwa dia tidak pasti sama ada si Tommy ini suka mereka memasangkan kamera di dalam biliknya itu ataupun tidak, dan dia juga tidak mau kalau si Tommy ini marah dengannya karena dia hanya ingin Tommy ini kembali seperti yang dulu. Jadi si Peke dan si Chester pun menjelaskan bahwa mereka hanya ingin memantau dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tommy ini pada waktu malam, dan mereka juga akan coba sedaya upaya mereka untuk mengembalikan si Tommy ini seperti dahulu. Hi, Candace, can we put a camera in your room? Okay, Candace, so we set up cameras all over your house, and we put one in Tommy's room too? I'm not sure he's gonna like that. Why? Well, he doesn't know that we put one in there, at least I hope not. I just don't want to make him angry. I just want my old Tommy back. Okay, Candace, Chester and I are gonna do our best, but we need to see how your son acts at night first. Candace, listen, it's alright, okay? Chester and I are gonna do the best we can. Pada malam itu mereka bermalam di rumah si Candy, dan pada malam itu juga tidak ada apa-apa yang berlaku sehingga keesokan paginya ketika mereka ingin membangunkan Candy ini, mereka mendapati ada sesuatu yang telah menghisap bahagian belakang si Candy ini dan meninggalkan cecair berwarna hitam, dan keadaan si Candy ini pun sangat-sangat lemah sehingga dia tidak mampu berjalan dan mukanya ini sangat-sangat pucat. Mereka pun memutuskan untuk cek semua kamera yang mereka pasang, termasuk kamera yang mereka pasang di bilik si Tommy ini. Candace. Are you okay? What? Tommy? No, it's Chester. We need to get up. It's morning. Oh my god. My leg's tied. Parker! Parker! What's the problem? Dude, Candace, what's wrong? her legs aren't working, and Candace, are you there's okay? something wrong with her, dude. There's this black mark on her back. Are you okay? I don't know. I'm fine. I'm fine. Okay, let's get you up, okay? Okay. Bro, what's wrong with her? Okay, so let's look at this footage from last night. Apa yang terjadi pada malam itu ketika semua orang sudah tidur, si Tommy ini tidak tidur sepanjang malam dan secara tiba-tiba badannya itu semakin membesar, yaitu kaki dan tangannya itu semakin panjang, dan dia berdiri dan memakan daging hidup yang ada di dalam biliknya itu, dan secara perlahan-lahan dia keluar dari biliknya itu menuju ke bilik ibunya, dan dia masuk ke dalam bilik ibunya itu, dan sebelum dia berbuat sesuatu dia menggoyang-goyangkan badannya itu, dan dia mengeluarkan lidahnya yang berwarna hitam itu dan melekat pada badan ibunya itu, dan dia seperti menghisap sesuatu daripada badan ibunya itu. Mungkin dia sedang menghisap darah ibunya itu, dan tanpa sadar si Candy ini pun membuka mulutnya secara tiba-tiba, dan beberapa lama kemudian tiba-tiba ini si Tommy hilang, dan tiba-tiba juga dia kembali di dalam biliknya itu.
Selepas mereka mengetahui apa yang terjadi pada malam itu, Peke dan Chester pun menyarankan supaya Candy melaporkan hal tersebut kepada pihak polis. Tetapi Candy tidak bersetuju karena dia mengatakan bahwa pihak polis tidak akan memahami keadaan Tommy itu. Jadi oleh sebab itu, Peke dan Chester meminta izin supaya mereka boleh pergi ke bilik si Tommy ini dan bercakap dengan Tommy. Tetapi Candy menghalangi mereka karena dia tidak ingin mengganggu Tommy yang sedang berehat pada waktu itu. Oleh sebab itu, Peke dan Chester memutuskan untuk bermalam di rumah Candy untuk 1 malam lagi. What's going on? Candace, look what he did to you. This isn't normal. We need to call the police. No. But Candace... They won't understand Tommy. Okay, well, if you don't want to call the police, Chester and I need to go talk to him right now. No, he rests at this time. Yo, we gotta talk now, bro. Okay, let's go talk. Sebelum mereka tidur pada malam itu, Peke bertanya lagi kepada Candy adakah dia betul-betul tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada pihak polis. Tetapi Candy berkeras untuk tidak melaporkan hal itu kepada polis. Tetapi dia takut kalau ada terjadi apa-apa dengannya pada malam itu. Jadi Peke mengajarnya untuk mengunci pintu itu dengan lebih selamat dan tidak akan mudah dibuka oleh sesiapa dengan menggunakan kerusi. Saw some pretty awful things last night. I really just don't want him to come in here again tonight. I mean, I don't know what to do here. Are you sure we can't just call the police? No, they won't understand them. Okay, well listen. How about we put this chair here against your door handle in case he tries to get in again. There's no way he's gonna be able to get through this. Dan selepas semua orang tertidur ini, Tommy ini tidak tidur sepanjang malam seperti malam sebelumnya. Dan badannya itu semakin membesar dan kaki dan tangannya juga semakin panjang. Dan sekali lagi dia menuju ke bilik ibunya. Dan pada kali ini dia bertingkah lebih ganas dan kejam karena dia memecahkan pintu bilik ibunya itu menggunakan kepalanya. Dan itu menyebabkan ibunya itu, si Candy ini terbangun dan menjerit sekuat-kuat hatinya hingga menyebabkan Peke dan Chester ini terbangun dan terus pergi ke arah bilik Candy. Dan belum sempat lagi Peke dan Chester menyelamatkan Candy ini, Tommy sudah mengheret Candy ini ke satu bilik lagi dan telah membawa Candy lari dari rumah itu melalui tingkap. Dan apa yang sempat didapati oleh Peke dan Chester ini hanyalah sehelai baju daripada Candy ini.
Yo, wake up! What? Dude, something's breaking. What? Something's breaking, bro. Whoa, what do you think happened, bro? Come on. Do you hear that? Yeah, let's go. Dude, go! Go! I am! Come on, hurry! Dude, what the hell is that thing? Hurry, he's got Candace! Bro, open it! Open it! Dude, the window. Is this your shirt? Where'd she go? Bro, I think we gotta get out of here, dude. Dude, did that guy take her? Pada malam itu, Pekka dan Chester coba untuk mencari Candy, tetapi mereka tidak berjaya menemukan Candy. Jadi, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dan menghubungi kakak Candy ini melalui Facebook. Dan dalam Facebook itu mereka mengatakan kepada kakak Candy ini bahwa Tommy telah mengambil ibunya dan mereka tidak berhasil menemukan Candy lagi selepas itu. Dan apa yang dikatakan oleh kakak Candy ini sangat mengejutkan Pekka dan Chester, karena kakak Candy mengatakan bahwa Candy sendiri yang mengatakan anaknya Tommy itu telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Itu sahaja cerita kita pada kali ini. Kalau kamu suka dengan cerita saya, jangan lupa kamu subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video seterusnya. Dan kalau kamu ada cerita yang lebih menarik ataupun konten yang lebih menarik, jangan lupa komen di ruang komen untuk memberikan pendapat kamu. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu karena sudah menonton habis video ini. Dan saya ingin meminta maaf kepada kamu semua kalau saya ada terkasar bahasa ataupun perkataan saya menyinggung perasaan kamu semua. Dan jangan lupa support saya dengan subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya saya boleh buat konten-konten ataupun video-video yang lebih menarik dan lebih